Ini dia cara bikin produk digital siap jual cuma dalam 5 hari. Gimana caranya? So welcome to day 10 to 15 of 30 days digital product blueprint. Dimana hari ini gue akan ngebahas tentang strategi dan tools accelerator untuk membangun produk digital teman-teman semua supaya bisa selesai jadi jauh lebih cepat. So seperti apa detailnya? Yuk langsung kita bahas ya. Jadi selamat datang di hari 10 sampai 15 dari 30 days digital product blueprint. Hari ini adalah fase alkimia sesungguhnya di mana kita akan menyulap tumpukan ide mentahmu menjadi produk digital yang fungsional, berkualitas tinggi dan siap menghasilkan penjualan pertama. Sebelum kita mulai memasak produk digital, kamu butuh dapur yang rapi. Di dunia digital, dapur ini disebut sebagai Knowledge Management System atau KMS gitu ya. Nah ini udah gue bahas ya di episode sebelumnya atau di hari sebelumnya ya, dimana gue ngebahas tentang bagaimana cara instalasi KMS dan cara sedikit glimpse cara penggunaannya gitu ya. Atau sistem pengelolaan pengetahuan. Banyak pemula gagal karena ide mereka berceceran di mana-mana. Bukan di zaman sekarang, di zaman AI, bukan lagi masalah kita nggak punya ide, tapi lebih ke arah bagaimana cara kita bisa mengorganisasikan atau mengorkestrasikan ide tersebut supaya bisa menjadi end product yang bisa dijual dan kita bisa dapat cuan dari sana gitu ya. Lalu kemudian banyak pemula gagal karena ide mereka tadi udah ya, sehingga saat ingin membuat produk mereka malah pusing sendiri mencari bahannya ya, nggak tahu nih ini kayaknya ide gue yang ini adanya di mana ya, catatannya sebelah mana ya, bingung sendiri gitu kan. Jadi kayak gitu. Nah disinilah kemudian Makanot berperan sebagai otak kedua atau second brain. Kamu dengan sistem ini kamu tidak perlu lagi menghafal folder, cukup hubungkan ide satu dengan lainnya agar siap diolah menjadi sebuah produk yang menjual. Mengapa harus pakai otak kedua atau second brain Makanot gitu ya? Yang pertama adalah masa tanpa sistem ide sering hilang karena lupa tempatnya naruhnya di mana. Yang kedua adalah catatannya berantakan dan tidak saling menyambung. Yang ketiga adalah takut ide dicuri atau servernya bermasalah gitu kan. Nah itu. Ingat tujuan kita adalah penjualan, bukan sekedar konten cantik. Produk yang laku lahir dari materi yang terstruktur dengan baik. Jika dapurmu atau catatan teman-teman semua, misalnya teman-teman mau masak nih kan dapurnya berantakan semua kan gitu ya. Lu mau masaknya gimana? Pusing sendiri kan nanti gitu. Kan jadi proses produksinya produkmu digitalmu bisa di hari 10 sampai 15 ini akan jadi jauh lebih cepat dan juga lebih menyenangkan gitu ya, lebih mudah lah diselesaikan gitu ya. Kenapa? Karena semuanya sudah terstruktur dan semuanya sudah rapi gitu ya. Kalau teman-teman pengen belajar lebih banyak gitu ya, udah gue jelasin di hari sebelumnya gitu kan tentang second brain ini base-nya adalah di dua buku ini ya. Jadi dia ada satu building second brain, ini otak kedua. Bagaimana cara kita bisa membangun sebuah otak kedua kita ya, otak kedua digital kita. Jadi kita punya dua otak sekaligus gitu ya. Nah ini bukunya yang ini. Kalau misalnya teman-teman pengen bisa bikin sebuah catatan yang rapi segala macam bla bla bla, strukturnya bisa menggunakan struktur ini. Ini namanya adalah para method gitu ya. Jadi para itu project, area, resource and archive ya. Gue baru ingat baru buka lagi bukunya gitu ya. Jadi itu caranya gitu kan. Kalau misalnya teman-teman mau bikin sebuah struktur catatan yang siap untuk nanti kalau mau bikin produk digital yang rapi kayak gitu. Jadi resource-nya itu adalah gue ambil dari dua resource ini atau dua buku ini gitu kan. Oke, jadi itu ya tentang sedikit tentang second brain atau otak kedua dan Makanot gitu ya. Nah Makanot ini sebenarnya gampang ya teman-teman, tinggal install ya, buka aja maka.agungsudoro.com, nanti di situ tinggal buka websitenya, ya udah download sendiri gitu kan, gratis pakai juga nggak ada teman-teman bisa pakai secara gratis sana. Sekarang kita masuk ke dalam materi berikutnya, itu adalah memilih wujud emas kamu. Setelah dapur produksi kamu siap, sekarang saatnya menentukan bentuk dari produk digital kamu. Banyak pemula terjebak terlalu lama di tahap ini karena ingin membuat sesuatu yang perfect. Ingat, tujuan utama kita adalah menghasilkan penjualan, bukan sekedar mendapatkan pujian atas keindahan konten gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat kayak ada orang yang bikin produk digital harus desain dulu di Canva, bentuk lekukannya, bentuk kelamaan bro. Kira lo mau jualan apa lo mau bikin arts gitu, atau lo mau melukis gitu kan. Jadi ya kelamaan gitu ya. Jadi kalau misalnya lo mau membuat produk digital, ya udah yang penting sebenarnya isinya bagus dulu, nanti sambil jalan diprosesnya diperbaikin. Itu sebutannya adalah Kaizen ya, atau continuous improvement, atau biasanya kalau teman-teman belajar lagi soal manajemen dan product development, ada yang namanya adalah MVP atau minimum viable product. Jadi bagaimana caranya kita bisa nge-push produk digital kita untuk bisa diterima gitu kan sama orang, bukan berarti gembel banget ya, cukup lah, tapi itu sudah bisa solving masalahnya mereka. Nah terlepas dari nanti kita iterasi lagi sampai produknya bagus segala macam, yaitu nanti prosesnya berjalan gitu ya, bukan pas pertama kali kita bikin langsung semuanya harus perfect segala macam gitu, kelamaan gitu ya. Jadi itulah kenapa ya gue bilang di sini dan gue merencanakan di dalam 30 days digital product blueprint ini itu 5 hari aja teman-teman udah bikin produk digital itu cukup gitu ya. Nah nanti kemudian dari situ diiterasi lagi berikutnya. Jadi nggak
nggak usah jadi seorang yang perfeksionis gitu ya. Done is always better than perfect, katanya Mark Zuckerberg gitu ya. Jadi kayak gitu. Berikut adalah perbandingan 3 format produk digital yang paling ramah untuk pemula dan cepat banget untuk bisa diproduksi. E-book atau PDF itu yang paling gampang ya. Teman-teman nanti bisa ya bikin checklist lah, bikin apa, solving problem seseorang kayak gitu, itu bisa juga dilakukan dengan menggunakan bikin aja e-book atau PDF. Nah, sangat mudah disusun dan tidak perlu tampil di depan kamera. Yang kedua adalah video tutorial, memberikan nilai kepercayaan lebih tinggi kepada pembeli. Itu ya, e-course, bikin e-course kayak begini misalnya, ngerekam segala macam bla bla bla, itu juga bisa dilakukan. Nah, habis itu berikutnya template atau checklist, sangat fungsional dan langsung bisa digunakan oleh pembeli kayak gitu ya. Nah, terus habis itu, nah di sini ada tipsnya. Teman-teman bisa menggunakan, kalau teman-teman beli kursus gue namanya Kreator Viral, teman-teman bisa menggunakan digital asset bundle 16,2 juta plus ya. Ada 16,2 juta produk digital yang teman-teman bisa ya rerouting atau repackaging untuk bisa dijual lagi, atau teman-teman bisa remake, bikin ulang, recreate ulang dengan menggunakan brandnya teman-teman ya. Itu resource-nya, ideas-nya semua lengkap di sini ya, di 16,2 juta produk ini. Tinggal klik aja nanti di sini teman-teman bisa akses di sana. Itu kan gila banget ya Kreator Viral tuh. Jadi teman-teman tarik linknya di deskripsi di bawah. Oke, habis itu berikutnya tips alchemist untuk bisa memilih gitu ya. Itulah mulai dari yang kamu bisa. Start from something that we experience atau that we are expertise gitu di sana gitu kan. Jadi kalau misalnya kita pernah experience, misalnya gua dulu adalah seorang karyawan biasa gitu kan, tapi dengan menggunakan AI dan dengan menggunakan teknik seperti ini, akhirnya gue bisa meningkatkan produktivitas kerja gue jadi 10 kali lipat. Nah, itu juga bisa jadi sebuah produk digital tuh gitu kan. Atau teman-teman expertise-nya, gue adalah seorang software engineer yang udah kerja 15 tahun lebih, 16 tahun lebih ya. Gue pengen cerita ke teman-teman semua tentang proses atau journey gue starting from dari junior banget all the way sampai expert, sampai managing director, sampai jadi CTO misalnya kayak gitu kan. Nah, teman-teman bisa kan bikin yang modelnya seperti itu gitu ya. Jadi start from something that you knew dan you experience or you lu expert di sana. Habis itu yang kedua adalah fokus pada solusi. Pastikan format yang kamu pilih adalah cara tercepat bagi pembeli untuk bisa menyelesaikan masalah mereka. Nah, ini ada satu teknik ya, namanya adalah value equations, di mana di situ bagaimana cara kita bisa untuk bisa wrap gitu kan produk digital kita supaya orang-orang tuh sangat tertarik dan benar-benar mau beli gitu ya. Nah, balik lagi ya, itu lengkap di Kreator Viral materinya. Bisa berikutnya di sini gunakan template. Di fase ini kamu bisa menggunakan bantuan AI untuk bisa menyusun kerangka agar tidak mulai dari kertas kosong gitu. Jadi kalau teman-teman balik lagi beli kursus Kreator Viral, itu ada satu AI tools yang bisa teman-teman pakai, itu namanya adalah The Content Alchemist ya, yang digunakan yang bisa teman-teman gunakan untuk bisa generate gitu kan konten untuk produk digital teman-teman kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Habis itu berikutnya sebelum gua lanjut ya ke proses alkimia dengan AI gitu ya. Nah, sekarang gua kasih lihat dulu ya. Pasti nanti akan ada yang bertanya kayak, "Lah, ribet banget pakai Makanut bikin produk digital kayak gini doang, sebenarnya pakai Notion aja bisa kan, kayak begini bikin aja pakai Google Docs juga bisa kan?" Ya memang bisa, tapi gue kasih lihat nih fiturnya ya. Oke, so jadi kita langsung aja masuk ke dalam fiturnya Makanut gitu ya. Jadi nih ya teman-teman lihat ya, kenapa sih gue insist banget buat teman-teman mulai menggunakan Makanut ya. Balik lagi, tujuan utama gue adalah memang ini adalah softwarenya gue yang bikin memang gitu ya. Tujuannya memang gue promote ke lu, yes memang. Tapi gue kasih lihat ke lu, ini ada berbagai macam fitur-fitur yang bisa ngebantuin lo gitu kan untuk bisa bikin produk digital jadi lebih enak gitu ya. Gue kasih tahu yang enak, lo maunya pakai caranya yang gak enak gitu kan. Jadi aneh aja kalau lo nggak pakai Makanut untuk bikin produk digital. Oke, yang pertama adalah lo bisa mengontrol atau membuat catatan-catatan lo ke dalam bentuk folders kayak begini gitu ya. Jadi semuanya bisa terstruktur secara rapi yang bentuknya kayak begini gitu ya. Dan ini masuk ke dalam satu produk ke dalam satu folder gua yang namanya adalah Kreator Viral. Kalau gue mau bikin produk digital yang berbeda, gue bisa bikin lagi folder yang berbeda di dalam komputer gue. Dan ini semuanya totally ada di dalam komputer gue. Unlimited, berapapun gambar yang gue masukin, berapapun video yang gue masukin sebagai resource atau ideas gue, nggak akan pernah perlu bayar sama sekali. Nggak ada limit 5 GB, nggak ada limit 10 GB. Lo mau masukin video 1 jam, 2 jam, bodo amat. Karena semuanya ada di dalam lokal komputer lu, dan lu bisa bikin unlimited
project ya, unlimited folder dari produk digital lu. Bebas. Itu yang pertama, unlimited ya. Yang kedua, masalah backup. Karena ini semuanya ada di dalam komputer teman-teman, teman-teman bisa backup aja langsung ke Google Drive, atau teman-teman bisa aja sukanya pakai Dropbox, sukanya pakai box.com, atau sukanya pakai apa lagi. Ada yang pakai inian kantor misalnya, drive backupan kantor, terserah, server kantor sendiri terserah, bebas, semuanya bisa disimpan di dalam server atau tujuan yang teman-teman bisa pakai. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini dari Maka itu adalah teman-teman bisa punya yang namanya adalah network graph atau knowledge graph. Gue sering banget ngomong kayak begini ya. Lu kalau punya ini bro, asli lu nggak bakalan kehabisan ide. Satu. Yang kedua, lu bisa tahu kira-kira korelasi antara fitur 1 sama fitur 2, atau penjelasan 1 atau pengetahuan 1 dengan pengetahuan 2, itu semuanya lu bisa tahu dengan ngelihat knowledge graph di sini. Ini gue kasih lihat contoh, misalnya nih, gue lagi belajar apa nih, Meta Ads. Nah, Meta Ads tuh berhubungan sama apaan aja sih? Oh, dia berhubungan dengan digital ads, berhubungan dengan Metapixel, berhubungan dengan strategi apa tuh? Launching. Ini ada lagi fans page, events manager. Jadi kalau gue mau belajar tentang Meta Ads, gue harus tahu ini semua. Hierarki iklan. Jadi gue harus tahu ini semua gitu kan. Jadi kayak gitu, lu bisa ngelihat dan lu bisa bikin produk digital yang bagus dengan cara lu bisa bikin yang bentuknya seperti ini gitu kan. Gue kasih nih lu yang gampang gitu kan. Jadi pakai Makanot, bentuknya caranya adalah begini gitu kan. Itu terus abis itu udah yang berapa tuh? Yang ketiga ya. Jadi lu bisa ngelihat network graph-nya begitu bentuknya seperti ini. Abis itu berikutnya di sini lu juga bisa ya, kalau teman-teman gitu kan pengen produktif nulis, teman-teman juga kan pasti harus tahu kan kira-kira nih gue seberapa produktif sih nulis gitu kan, seberapa gue rajin nulis segala macam. Teman-teman bisa menggunakan salah satu fitur juga yang ada di Maka di sini, namanya adalah statistik. Di mana statistik ini akan menganalisa semua catatan teman-teman dan bisa ngelihat isinya tuh ada berapa. Nah, ini contohnya ya, kreator viral itu isinya ada 762 files ya, dan ini adalah dari mulai gua nulis segala macam semuanya ya. Ini semua materi yang ada di dalam kreator viral. Lu lihat nih, ini markdown file tuh isinya artinya adalah materinya. Di dalam kreator viral, lu beli kreator viral ada 269 materi yang berhubungan dengan produk digital. 269 ya. Satu materinya aja mungkin itu adalah hasil summary gue dari satu buku begini gitu kan. Ya, mungkin satu buku gue pecah jadi 3 atau 4 materi, dan di sini ada 269. Gila gitu kan. Banyak banget, dan ini bisa lu pakai juga bentuk statistiknya untuk bisa melakukan evaluasi diri. Kalau ntar gue misalnya mau bikin produk digital segala macam, kok gue bulan ini gue nggak jarang nulis ya di produk digital ini segala macam, gue harus nulis lagi, gue harus berusaha nulis lagi segala macam, sampai daily activity-nya pun bisa kelihatan di sini. Jadi benar-benar kelihatan bahwa lu tuh bisa ngedorong diri lu dan seterusnya. Jadi kita bisa ngelihat based on statistik yang ada di sini gitu. Jadi kita bisa spread out. Lalu kemudian berikutnya, nah ini ya yang paling penting dan yang paling teman-teman butuhkan pada saat teman-teman membuat produk digital teman-teman gitu ya, adalah fitur untuk bisa melakukan konversi catatan teman-teman yang ada di dalam Maka langsung berubah jadi PDF tanpa diedit, tanpa harus melakukan editing pakai Canva segala macam bla 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 ribet kayak gitu, nggak perlu, langsung berubah jadi PDF. Gua kasih contoh ya, ini misalnya adalah materi gua soal Maka ya, gua nulis di Maka Note. Ini penjelasan tentang Maka itu apa segala macam, fitur-fiturnya ada apaan aja bla 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 gitu kan. Nah ini kemudian setelah gua nulis produk digital gua di sini dengan menggunakan Maka, lalu cara gua untuk bisa ngerubah PDF gimana? Nih di sini ada tombol print ya, tinggal diklik aja tombol printnya, klik, dia akan otomatis melakukan rendering dan dia akan otomatis merubah catatan tadi berubah menjadi PDF secara langsung gitu ya. Nih memang gak lama prosesnya karena banyak, dan hasilnya adalah bentuknya seperti ini. Tadi kan ada YouTube video ya gitu kan. YouTube videonya gilanya adalah dia akan berubah jadi bentuk QR risk kayak begini. Jadi kalau teman-teman ada yang beli gitu kan produk digital teman-teman, dia akan bisa langsung scan situ ya di PDF-nya gitu kan, langsung dia masuk ke YouTube teman-teman gitu kan. Jadi ini udah akan otomatis ngekonversi sendiri. Ya, terus dilihat di sini. Tadi ada beberapa video juga dia akan berubah videonya berubah jadi bentuk yang kayak gini ya, statis gambar. Ini juga admonition bentuknya kayak begini. Oh, ini masih ada berantakan kayak gini. Kalau admonition saya copy paste dari online ya. Tapi ya tinggal dihapus aja, ambil aja teks kayak begitu bisa. Nah ini hasilnya adalah bentuknya kayak begini. Lu nggak perlu desain capek-capek, tabelnya udah rapi, ini ya quote-nya udah jadi begini gitu kan, admonition saya tadi udah jadi gitu kan. Nih begini tuh
semuanya gambar-gambarnya sudah terstrukturkan dengan jadi semuanya ya. Tuh, nih kalau lu bikin grafik-grafik ini kan karena bentuknya pakai markdown ya. Nah, ini grafik-grafiknya semua ini tuh automatically berubah jadi bentuk PDF. Lu nggak perlu pusing, lu nggak perlu ribet lagi desain pakai Canva, ngedit lagi pakai Google Docs. Aduh, males banget sumpah kan. Langsung semuanya jadi. Tuh, lihat ya. Tuh bentuk nih shortcutnya semua tuh jadi langsung semua gitu kan. Gila banget kan nih Makanut tuh. Kan nih shortcutnya tuh tabel-tabelnya langsung semuanya jadi gitu ya. Nah, terus di sini juga ada bentuk tabel of contentnya juga. Jadi kalau lu gitu kan jualan PDF gitu kan atau jualan ebook gitu kan, lu kan butuh kan kayak apa namanya struktur atau tabel of contentnya dari isi materi lu kan. Nah, di sini itu teman-teman udah bisa dapat langsung gitu ya, dari catatan itu berubah langsung jadi PDF dan udah ada table of contentnya langsung. Nggak perlu lagi pusing-pusing sendiri, ngedit-ngedit lagi dari awal segala macam untuk bikinin table of content. Semuanya sudah dihandle sama Maka. Enak banget kan begini kan. Dan lu masih gak pakai Maka, gue kadang-kadang suka bingung orang senangannya pakai yang ribet dibandingin pakai yang gampang. Menurut gue ini begini gampang banget anjir. Nggak ribet gitu kan, tinggal save PDF atau save as dokumen. Tapi kalau save as dokumen tadi yang gambar-gambar nggak berubah ya, karena itu kan dokumen punya punya format yang berbeda. Tapi kalau save as PDF secara langsung nggak usah ngapain gitu kan, langsung jadi semua, nggak pakai diedit, nggak pakai diapa-apain, semuanya langsung jadi gitu di PDF. Udah lo dari sini produk digitalnya langsung bisa gue jual. Makanya gue bilang kan pada saat gue ngasih materi tadi kan, makanya gue bilang gue pede kasih waktu kurang dari 5 hari atau kurang dari 3 hari, kurang dari lu bikin 1 hari pun gitu kan, bikin produk digital dengan pakai Maka ini itu bisa langsung diserahkan. Apalagi ntar abis ini gue kasih tahu lagi AI-nya yang bisa bantuin lo bikin produk digital jadi jauh lebih cepet gitu kan. Ya nanti gue kasih lihat abis ini kan. Jadi ini fungsinya. Nah, ntar hasilnya adalah bentuk PDF-nya. Ini kan dari di dalam Makanya bentuk PDF-nya kayak begini. Tuh sama kan. Tuh. Kelihatan? Tuh. Isinya bentuknya tadi kan masih berantakan segala macam ya. Preview. Ini udah previewnya udah jadi nih tuh kan. Nih, tuh. Terus abis itu berubah. Tuh, lihat semuanya rapi banget kan. No, scroll tuh rapi, ada gambar-gambarnya, diagramnya segala macam, lu mau ngejelasin apa segala macam, statistik segala macam, angkanya semuanya bisa langsung berubah jadi PDF. Video YouTube berubah langsung jadi QR list. Ini bisa diklik dan ini juga berubah, bisa lu scan jadilah video gitu kan. Jadi ya udahlah ya, terserah lu gitu kan. Kalau lu pakai yang lain-lain, sebenarnya menurut gua ini adalah cara yang paling sederhana dan cara yang paling gampang banget buat lu kalau misalnya lu mau bikin produk digital gitu ya. Sesederhana ini bikinnya gitu kan. Jadi kayak gitu. Ini sedikit glimpse-nya tentang Maka ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau download lagi untuk bisa mengembangkan produk digital, bisa jadi jauh lebih cepat pakai Maka. Balik lagi, tinggal download aja di maka.agungsundoro.com. Habis itu di-download terus beres gitu ya. Nggak perlu lagi pusing-pusingin ribet-ribet ngedit-ngedit desain-desain segala macam kayak gitu. Oke, so sekarang kita langsung aja masuk ke dalam materi berikutnya ya, yaitu adalah proses alkimia dengan AI gitu ya. Tadi udah gue kasih tahu toolsnya, bagaimana caranya kita bisa melakukan organisasi secara cepat gitu ya produk digital kita. Sekarang gue kasih tahu toolsnya, AI-nya yang bisa diajak ngobrol dan bisa langsung automatically ngerubah ya ide produk digital lu, kemudian ide produk digital lu jadi benar-benar jadi produk digital gitu ya. Nah, di sini ada penjelasannya si alkimia dengan AI ini. Sekarang kita masuk ke inti dari pembuatan produk digital. Banyak pemula mengira menggunakan AI itu hanya sekedar mengetik buatkan saya ebook. Itu hal paling tolol yang pernah gua dengar gitu kan. Habis itu lalu selesai. Hasilnya konten yang terasa robotik dan sangat membosankan parah gitu kan. Jadi kalau teman-teman gitu berpikir kayak gua nggak perlu pakai AI buatan lo gitu kan. Pakai punya gua aja sendiri ya bisa gitu kan. Tapi hasilnya adalah nggak akan sebagus dari specialist AI yang udah gua desain di sini sengaja untuk bisa bantuin lo bikin produk digital yang bagus, yang bisa mengedukasi orang, yang bisa solving problemnya orang gitu kan. Jadi ini adalah salah satu ya specialist AI lagi, namanya lah The Content Alchemist gitu ya. Nah, dalam 3D Digital Product Blueprint kita menggunakan metode alkimia. Di sini AI tidak bekerja sendirian, melainkan bertindak sebagai mitra kreatif yang mengubah ide mentahmu menjadi emas edukasi yang berkilau gitu ya. Jadi perbedaan cara pakai AI biasa versus metode alkimia ya. Outputnya langsung memberikan artikel yang kaku gitu ya. Jadi misalnya buatkan gua ebook tentang finance, lu coba aja tanya gitu kan sama AI kan, hasil outputnya seperti apa gitu kan. Nah, sedangkan pakai The Content Alchemist mitra kreatif itu bisa memberikan hasil bertahap agar kualitasnya tetap terjaga. Dan juga udah gua kasih ya beberapa specialist samples segala macam bla 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 untuk bisa bikin The Content Alchemist ini bisa punya kata-kata yang mudah dimengerti, terus juga bisa mengoutputkan sesuatu hal yang benar-benar bisa mengedukasi dan juga bisa memberikan manfaat gitu ya. Ada berbagai macam tekniknya gitu ya. Gua nggak mau kasih tahu karena
karena itu adalah rahasia dapur lah intinya gitu ya. Caranya untuk bisa membuat sebuah specialized AI yang bagus kayak gitu ya. Jadi nanti gue kasih lihat ya hasilnya bentuknya gimana. Beda banget sama kalau lu ngomong sama AI biasa gitu kan. Nah interaksinya adalah satu arah, kamu perintah dan dia kerjakan. Kalau misalnya di Content Alchemist dia mengajak diskusi dan pertama jika detailnya kurang dan seterusnya. Ini kontrolnya susah direvisi di tengah jalan. Kalau ini kamu punya kontrol penuh untuk bisa mengubah arah di tiap bagian dalam setiap pada saat lu bikin produk digital lu. Habis itu berikutnya juga kualitasnya ini ngawur, kadang-kadang nggak nyambung, halusinasi. Tapi kalau misalnya di sini itu sudah tervalidasi dengan ada satu teknik lagi ya untuk bisa melakukan self evaluating dari hasil output yang dikasih gitu ya. Langkah teknis produksi produkmu gitu ya. Analisis dan pertama adalah analisis dan validasi. AI akan mengecek ide produkmu. Yang kedua adalah pembuatan outline, yaitu udah pasti ya, ia akan membuat peta jalan kontenmu. Lalu yang ketiga adalah dia akan memberikan eksekusi ya atau mengoutputkan bagian per bagian sehingga nanti jadi outputnya teman-teman pada saat ngobrol sama AI itu akan jadi jauh lebih bagus dibandingin sama kalau misalnya teman-teman langsung ngobrol sama AI. Oke, daripada banyak teori segala macam kita langsung lihat aja ya bentuknya tuh seperti apa sih gitu kan AI-nya. Nih gue kasih lihat gitu ya. Oke, so jadi ini ayo kita berkenalan. Jadi ini adalah The Content Alchemist. Sebenarnya sederhana, hampir sama kayak AI yang teman-teman sering ngobrol. Jadi ini caranya adalah nanti kalau ngobrol sama The Content Alchemist, kalau teman-teman beli kursus kreator viral, teman-teman bisa langsung aja gitu kan masukin topiknya apa dan detailnya apa. Ini gue kasih contoh yang Makanot ya. Jadi misalnya topiknya adalah Makanot untuk kreator pemula yang sedang berjualan produk digital. Nah itu habis itu gue kasih ininya adalah gue cuma tinggal ini doang hasil gue tadi nulis di sini gitu kan untuk bisa mempertahankan format. Jadi gue cuma tinggal pilih ini aja nih. Ini ada search editing mode, klik, gue blok semua, Ctrl A, copy. Habis itu gue masukin ke dalam sini, paste, beres, selesai. Gue cuma masukin kayak begitu doang. Nanti dia pencet enter, masukin Content Alchemist, maka dia akan menganalisa isi konten yang udah gue tulis. Terus habis itu dia akan memberikan gitu ya outline-nya tuh kira-kira seperti apa gitu ya topiknya. Tapi kalau teman-teman belum ada ya isi konten-konten atau brief kontennya, ini kan sebutannya brief konten ya. Brief kontennya belum ada, teman-teman bisa langsung gitu kan cuma tulis aja topiknya adalah Makanot untuk kreator pemula yang sedang berjualan produk digital. Dah beres gitu doang. Nah, nanti dia akan bikin outline-nya. Lalu kemudian dari outline ini teman-teman bisa sesuaikan ya. Misalnya kayak pendahuluannya kayaknya nggak pas. Ya udah ganti, tinggal ngobrol aja. Kayak pendahuluannya nggak pas, ganti dong gitu. Di situ kayak outline-nya tolong bikin outline-nya khusus spesifik untuk kreator pemula yang masih mahasiswa misalnya kan kayak gitu. Jadi kita bisa ngobrol dan ubah-ubah di sini gitu. Dan kita nggak perlu masukin prompt zaman sekarang lu copy paste kumpulin prompt, koleksi prompt, capek banget gitu kan. Jadi dengan menggunakan AI atau spesial custom AI ini nggak perlu semuanya. Udah langsung aja masukin apa topiknya, jebret, selesai, terus ya udah ini jadi outline-nya. Dari situ tinggal bilang aja lanjut kan, dapat nih satu gitu kan. Masalah utama kreator produk digital adalah bla 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 bla. Terus kalau udah selesai ya udah, ini kan ada tombol copy nih, copy response, copy, klik, terus abis itu teman-teman buka lagi maka ya tadi sini ya editing mode, sorry. Gue balikin lagi kayak file editing mode. Terus kalau udah teman-teman tinggal di mana nih bagian bawah, scroll, terus di bagian sini pastein aja, paste gitu. Terus habis itu udah beres. Nanti lama-lama kumpulin semua bla 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 kayak begitu, pastein semua segala macam, terus sampai akhirnya jadilah sebuah ebook yang teman-teman bisa jual kayak gitu ya. Jadi ini gue lanjut doang sih sebenarnya ngomong ya. Jadi di sini section satunya ini, duanya ini, tiganya ini dan seterusnya kayak gitu ya. Lanjut. Terus habis itu apalagi ini tinggal ngomong lagi kan. Apa udah selesai belum? Nah, ya lanjut gitu kan. Dah beres. Nah, nanti dia akan ini lagi terus lanjut kayak gitu. Ya, jadi ini. Nah, terus kan sebentar ya ini lagi ngegenerate. Oke. Nah, jadi kayak gitu doang sih caranya ya. Nah, ini hasilnya udah begitu doang gitu. Nah, terus sekarang pertanyaannya adalah kan ini kan cuman segini doang bang kontennya. Terus kalau gue mau bikin ebook kan isinya nggak cuman segini doang. Ya bro, ya kan kalau ebook kan lu bikin sectionsnya dulu kan. Artinya kan misalnya ebook cara mengatur keuangan pasangan suami istri yang pengen punya anak misalnya kayak begitu kan. Ya nanti lu bikin dulu kan outline-nya subbabnya dari dalam bukunya atau ebook yang mau lu jual kan apa aja kan bla 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 segala macam. Atau kalau lu masih bingung lu bisa nanya lagi sama AI, gue mau bikin ebook kayak begini bla bla bla. Terus isinya apa ya bla bla bla, outline-nya apa, subbabnya kasih. Nah, dari setiap subbab itu teman-teman bisa kemudian masukin ke dalam The Content Alchemist. Jadi isinya banyak gitu ya. Nanti use case tadinya apalah segala macam bla 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 kayak begitu itu nanti bisa dimasukin ke
dalam sini gitu ya. Ya sebenarnya sih masih ada ya satu lagi AI tools yang bisa yang lagi gue desain yang bisa melakukan itu ya. Cuman balik lagi gue sedang mencari teknik dan metodenya supaya teman-teman tuh bisa jadi jauh lebih gampang. Makanya stay tune gitu ya. Beli itu kreator viral gitu ya. Teman-teman tinggal beli aja nanti kreator viral kalau udah siap gitu ya yang AI tadi gitu ya. Nanti gue akan share lagi di dalam kursus yang kreator viral. Tapi buat sekarang kayak gini, ini udah bisa gitu kan. Jadi masukin apa topiknya segala macam, subbabnya masukin aja di sini terus ya udah selesai, beres, nggak perlu pusing segala macam, semuanya udah selesai gitu doang. Gitu. Jadi lanjut. Gua nggak perlu pakai copy dan paste in prompt, semuanya udah bisa langsung di copy, masukin ke Makanot, langsung berubah jadi PDF, selesai. Ya 1 hari kayak gini aja sebenarnya selesai sih lu gitu kan, nggak perlu ribet sampai 5 hari gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang pengen membuat sebuah produk yang berkualitas itu pasti butuh waktu untuk bisa bikin produknya jadi desainnya lebih bagus, dikasih gambar lah, dibikinin grafik, dibikinin apa lagi segala macam gitu kan. Jadi kayak gitu. Jangan cuman asal masukin kayak gini doang. Itu nanti produk lu jadi sebutannya sampah, personal brand lu jadi jelek nanti kayak gitu kan. Itu ya. Jadi ini adalah salah satu tools lagi namanya adalah The Content Alchemist ya, untuk bisa ngebantu teman-teman prosesnya jadi jauh lebih cepat. Oke, so itu sih ya soal masalah The Content Alchemist. Oke, sebelum gue lanjut di sini ada pertanyaan buat teman-teman. Jadi coba lengkapi kalimat ini di kepalamu. Kalau ada AI yang bisa bantu bikin bantu bikin produk digital otomatis, saya ingin dia paling jago di bagian apa? Menyusun kata-kata, merapikan materi, bikin ide atau apa nih? Helpernya tuh sebagai apa gitu ya. Balik lagi teman-teman bisa komentar di kolom komentar di bawah. Nanti kita kalau misalnya memang di kreator viral itu AI-nya belum ada, nanti gua akan desain, gua akan cari metodenya, gua akan cari frameworknya yang bisa membantu teman-teman untuk bisa jadi jauh lebih cepat lagi pada saat memproduksi ya produk digital teman-teman kayak gitu ya. Jadi itu. Terus habis itu berikutnya sekarang kita masuk ke dalam bagian terakhir, yaitu adalah uji kualitas dan standardization gitu ya. Setelah produkmu selesai dibuat, jangan terburu-buru untuk bisa menjualnya. Langkah terakhir yang paling penting adalah memastikan produk tersebut memiliki standar kualitas yang tinggi. Kamu ingin pembeli merasa puas dan tidak menyesal telah mengeluarkan uang sehingga mereka akan kembali membeli produkmu yang lain di masa depan. Produk digital yang bisa menghasilkan penjualan konsisten bukanlah produk yang sekedar jadi, tapi produk yang fungsional dan terstandarisasi gitu ya. Nah, ini adalah beberapa checklist emas kualitas produk digital yang bisa teman-teman terapkan ke dalam produk digital teman-teman gitu ya. Yang pertama adalah penyelesaian masalah. Jadi pastikan adalah proyek teman-teman itu bisa solving problem. Jadi hanya memberikan teori umum yang bisa dicari di Google atau dengan menggunakan AI copy paste doang gitu ya. Jangan begitu juga. Ya pastikan adalah ini tadi gue kasih di Content Alchemist memang bisa copy paste doang, tapi cari juga sumber-sumber lainnya, kasih grafik-grafik yang baik, terus juga kasih contoh-contoh yang baik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bisa membantu gitu ya, solving problem orang. Intinya adalah memberikan value. Jangan cuman kayak lo asal-asalan ada yang penting jualan segala macam. Nanti lo akan babak belur sendiri di akhirnya kalau lu cara jualannya kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keterbacaan gitu ya. Paragraf ini kalau teman pakai The Content Alchemist ini keterbacaan tidak akan bisa jadi masalah. Gua kasih lihat lagi ya. Jadi kalau teman-teman pakai The Content Alchemist itu udah otomatis outputnya akan selalu concise ya, straight to the point, bahasanya bahasa anak muda banget. Jadi siapapun bisa ngerti. Terus di sini udah ada base-nya adalah menggunakan checklist and table ya. Di sini dia ada bentuk-bentuknya pakai checklist kayak begini dan juga menggunakan tabel-tabel seperti ini. Jadi orang tuh kan sekarang attention span-nya itu kan sangat-sangat pendek ya. Kalau lu jelasin bikin kayak penjelasan paragrafnya luar biasa banyak, itu orang akan boring baca PDF lu gitu kan atau baca ebook lu. Nah, tapi kalau misalnya dibikin bentuknya seperti ini, ada paragraf, ada checklist, ada table segala macam bla bla bla, itu akan membantu orang untuk bisa membaca dan memahami jadi jauh lebih cepat gitu ya. Nah, sama yang teman-teman sekarang lihat sekarang gitu kan. Lu pikir ini semua ya, apa yang gue jelasin ini sekarang lu pikir gue nulis sendiri semua? Kagak, bro. Ini semua dibantu sama The Content Alchemist dan lu ngerasa apa yang gue sampaikan enak kan? Penjelasannya kayak mulai dari awal, paragrafnya penjelasannya segala macam, terus ada checklist segala macam, ada table segala macam, enak kan ngejelasinnya kayak gitu. Jadi dengan menggunakan The Content Alchemist ini semuanya sudah been taken over. Jadi keterbacaan lu nggak perlu lagi pikirin, itu semua sudah dihandle sama The Content Alchemist. Terus navigasi, nah pembeli bingung harus mulai dari mana? Kan tadi udah gue kasih lihat kan, ada TOC-nya kan, ada table of content-nya gitu kan. Jadi teman-teman bisa melihat secara langsung gitu ya, kira-kira bentuknya strukturnya dari si
si PDF ini tuh seperti apa gitu ya. Oke, gua kasih lihat lagi ya. Kalau untuk tips and tricksnya untuk bisa melakukan navigasi secara mudah dengan menggunakan Makanut. Jadi kan teman-teman ini nulis nih banyak segala macam gitu ya. Nah, nanti kan ditransfer ke dalam Makanut sini. Nah, di Makanut itu ada tulisan di sini slide 38/8 ya. Apa sih slide 3 and 8 ini? Itu adalah heading gitu ya. Heading dari konten teman-teman. Misalnya di sini apa itu maka nih, apa itu maka nih. Kalau diklik ya udah nanti dia akan scroll ke bagian paling atas. Saya gua klik lagi fitur keren untuk kreativitas, maka dia akan automatically scroll ke bagian bawah. Jadi fungsinya di sini itu akan mempermudah teman-teman untuk bisa, kelihatan nggak tadi, membangun otak kedua kayak gitu. Nah kayak gini ya. Jadi ini akan membantu teman-teman semua untuk bisa gitu kan menulis secara terstruktur dan strukturnya jadi lebih enak di dalam sini kayak gitu ya. Dan teman-teman juga kalau misalnya memang ada yang kayaknya ininya headingnya tuh judulnya masih nggak pas segala macam, ya udah nanti bisa diganti segala macam, dan di sini di bagian ini TOC-nya atau table of content-nya di bagian sini akan secara otomatis terupdate. Jadi udah nggak perlu pusing lagi. Teman-teman jadi bisa nulis secara terstruktur dengan menggunakan Makanut yang ada di sini gitu ya. Oke, so terus berikutnya di sini tadi udah ya, navigasi udah, terus habis itu sekarang kelengkapan hanya teks saja tanpa bantuan visual. Kalau pakai Maka enggak ya. Teman-teman bisa bikin grafik lah, bisa menambahin gambar, nambahin video kalau lu mau interaktif, nambahin video YouTube lah, tadi kan udah otomatis berubah jadi QR, enak banget kan, gratis lagi Maka kan. Lu bisa pakai itu. Terus jadi Maka ini benar-benar super lengkap. Yang kedua adalah fungsionalitas. Link rusak atau file tidak bisa dibuka gitu ya. Nah, ini juga tidak akan terjadi di Maka karena itu karena akan visualnya lu pertama kali lu lihat lu langsung bisa tahu kayak gitu ya di Maka. Nah, sebenarnya di Maka juga ada fitur lagi ya yang lagi memang dikembangkan untuk bisa melakukan deteksi ada broken link segala macam, cuman itu belum selesai. Nanti mungkin kalau misalnya udah ada update lagi gua akan bikin videonya lagi lah ya untuk itu. Jadi intinya seperti itulah ya. Itu teman-teman dengan menggunakan dua tools ini tadi kan, misalnya menggunakan Maka gitu, terus juga menggunakan bantuan The Content Alchemist, totally lu bisa bikin produk digital under 5 hari gitu kan, di bawah 5 hari, 2 hari aja atau 1 hari aja kalau misalnya lu kenceng larinya, lu bisa selesai gitu kan secara secepat itu gitu dengan menggunakan bantuan tools ini gitu ya. Kemudian di sini ada tips Alchemist, jadi jangan biarkan pembelimu merasa bingung, gunakan fitur admonitions ya, admonitions kayak begini gitu ya. Di Makanut seperti kotak tip atau warning untuk bisa menandai bagian-bagian krusial agar pembeli merasa benar-benar dibimbing secara profesional. Produk yang terlihat rapi secara otomatis akan meningkatkan nilai jualnya di mata pelanggan dibandingkan sama produknya yang asal-asalan. Balik lagi, lu mau bikin begini ya kan, di misalnya pakai Google Docs segala macam atau mau pakai Canva segala macam kan repot ya, harus desain dulu segala macam bla bla bla. Tapi dengan menggunakan Makanut itu udah support grafik segala macam, itu semuanya udah enak banget ya. Jadi langsung semuanya di situ dikontrol, semua ide-idenya semua masuk di dalam sana, semua desain masuk di dalam sana, lu tinggal convert aja dan langsung bisa jual produk kita teman-teman gitu ya. Terus di sini ada pertanyaan untuk mengakhiri. Jadi kuis cepat. Bayangkan kamu baru saja membeli sebuah e-book. Mana yang lebih membuatmu merasa uangmu tidak sia-sia? A. Isinya 100 halaman tapi isinya teori semua. B. Isinya 10 halaman tapi ada checklist langkah 1-5 yang bisa langsung kamu praktekkan. Pilih A atau B dan kasih alasannya yuk di kolom komentar di bawah. Balik lagi biar kita bisa diskusi bareng-bareng kira-kira gitu kan, yang produk yang tepat, yang cocok, yang bagus tuh seperti apa kayak gitu ya. Sip, mungkin itu aja ya yang bisa gue sampein materinya di hari 10-15 pada saat kita mau melakukan produksi produk digital kita gitu ya. Nah, ini terlepas ya dari produk digital teman-teman apapun gitu ya. Teman-teman mau bikin e-book segala macam gitu ya, checklist segala macam, atau teman-teman mau bikin video e-course, atau teman-teman mau bikin template segala macam, tetap aja teman-teman kan harus bikin kayak instruksinya atau manualnya kan. Nah, caranya untuk bikin instruksi dan manualnya teman-teman bisa menggunakan aplikasi Maka ini dan juga menggunakan The Content Alchemist untuk bisa bikin manualnya itu kayak gitu ya, atau bikin skripnya lah ya kalau misalnya mau bikin e-course kayak gitu sih. Ya, mungkin itu aja yang bisa gue sampai di video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa bantu share, like, sama komen ya kalau teman-teman suka sama videonya. Terus itu juga ada website gue juga di ausro.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa langsung ya. Terus menonton. Oke, bye.